Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoi Rozikin dari Offering PTP B2 12AB dengan NIM 210521618018037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tekukan. Bahaya tekuk umumnya terjadi pada kolom. Hal ini dikarenakan kolom mengalami gaya yang dominan gaya aksial tekan. Kolom merupakan elemen struktur yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam mendesainnya. Secara umum, kolom dibagi menjadi dua tipe, yaitu kolom pendek dan kolom panjang. Kolom pendek memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, pada kolom pendek apabila menerima gaya atau beban, kolom tersebut akan memendek. Yang kedua yaitu apabila mendapatkan beban yang berlebihan, kolom pendek tersebut akan mengalami kehancuran material di dalam. Selanjutnya yaitu kolom panjang. Sifat dari kolom panjang yaitu pada kolom panjang apabila menerima gaya atau beban, kolom panjang tersebut akan mengalami sebuah tekukan. Yang kedua yaitu dimensi panjang jauh lebih besar daripada dimensi lebar kolom. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya tekukan yaitu didapatkan yang pertama panjang kolom, yang kedua yaitu kelangsingan kolom, yang ketiga yaitu beban aksial tekan. Selanjutnya yaitu tekuk elastis. Tekuk elastis adalah suatu bentuk kontraksi pada kolom yang disebabkan oleh beban yang diterimanya yang mengakibatkan ketidakstabilan pada kolom sehingga mengalami tekukan. Berikut adalah gambar batang lurus yang dibebani gaya tekan aksial. Gambar di atas menunjukkan batang lurus yang kedua ujungnya sendi. Dibebani gaya tekan aksial P, akibatnya batang menekuk. Anggap penampang batang yang letaknya X dari ujung kiri mengalami pelenturan sebesar Y. Akibat beban P dan pelentur Y di penampang tersebut bekerja momen lentur. Berikut ada M sama dengan minus P kali Y. Karena M sama dengan EI D kuadrat Y per DX kuadrat, maka persamaannya 3.1 menjadi EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min PY. Atau bisa juga D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min P per EI kali Y. Masing-masing ruas persamaan 3.2A dikalikan 2DY diperoleh EI DY per DX kali DY per DX dikali dalam kurung 2 DY sama dengan minus 2 kali P kali Y kali DY. Masing-masing ruas persamaan 3.3 diintegralkan diperoleh EI dalam kurung 2 kuadrat Y per 2X kuadrat sama dengan min P kali Y kuadrat plus C1. Pada Y sama dengan DY per DX sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan min P kali Y kuadrat plus C1. Selanjutnya yaitu substitusikan C1 ke dalam persamaan 3.4. Maka diperoleh DY per akar sigma kuadrat per Y kuadrat sama dengan akar P per EI DX. Masing-masing ruas diintegralkan diperoleh RCS sin Y per sigma sama dengan X kuadrat P per EI plus C2. Pada X sama dengan 0, pelenturan atau Y sama dengan 0, sehingga C2 sama dengan 0. Persamaan 3.5A menjadi artesin Y per sigma sama dengan X akar P per EI. Sin X sama dengan akar P per EI sama dengan Y per sigma. Pada X sama dengan L, pelenturan Y sama dengan 0, jadi persamaan 3.5C menjadi P sama dengan dalam kurung N Pi kuadrat kali EI per L pangkat kuadrat. Untuk N sama dengan 0, persamaan 3.6 tidak bernilai karena P sama dengan 0. Nilai P terkecil diperoleh bila N sama dengan 1, sedangkan P disebut sebagai beban kritis atau biasanya disebut PCR. Dengan memasukkan nilai N1 ke dalam persamaan 3.6 didapat persamaan P sama dengan P kuadrat kali EI per L kuadrat. Persamaan 3.7 dibagi dengan ruas penampang A. Diperoleh tegangan kritisnya yaitu PCR sama dengan P kuadrat kali E per dalam kurung
KL per R kuadrat. Dalam persamaan 3.8, KL per R menunjukkan kelangsingan batang. K adalah faktor yang efektif. R adalah akar dari I per A atau jari-jari inersia. Dan I adalah momen inersia. Tampak bahwa tegangan kritis batang berbanding terbalik dengan kuadrat kelangsingan. Semakin langsing suatu batang, maka beban kritis semakin kecil. Koelastis terjadi pada kolom langsing dengan kelangsingan KL per R kurang dari lambda C. Lambda C adalah kelangsingan ideal kolom. Dengan rumus yaitu lambda C sama dengan akar 2pi kuadrat E per PY. Selanjutnya yaitu tekuk inelastis. Tegangan kritis pada tekuk inelastis dapat ditentukan dengan konsep modulus tangan dan modulus tereduksi. Menurut Engelscher 1889 yang dikemukakan oleh Gris dan Timoshort, kolom tetap lurus sampai saat sebelum runtuh dan modulus elastis pada saat runtuh adalah tangan sudut garis singgung pada kurva tegangan-tegangan. Beban kritis yang digunakan dalam teori ini sama persis dengan persamaan tekuk elastis, yaitu persamaan 3.8. Perbedaan yang ada adalah mengganti modulus tangan EI, sehingga persamaan 3.8 menjadi PCR sama dengan pi kuadrat kali EI per kali ET per dalam kurung KL per R kuadrat. Menurut Pados Bajoyo 1992, tegangan kritis maksimum untuk tekuk inelastis ditetapkan sama dengan tegangan meleleh, sehingga dapat diasumsikan bahwa PCR sama dengan PY. Maka nilai modulus tangan atau ET adalah ET sama dengan PY kali dalam kurung KL per R kuadrat per Pi kuadrat. Adapun persamaan modulus tereduksi menurut Gier and Timoshenko 1967 dapat dilihat ER sama dengan 4E kali ET per dalam kurung akar E plus akar ET kuadrat. Atau dapat juga disederhanakan ER sama dengan 2E kali ET per E plus ET. Tekuk inelastis terjadi pada batang tekan dengan kelangsingan KL per R kurang dari lambda C. Tegangan krisis untuk tekuk inelastis semuanya diturunkan pada hasil penelitian. Bentuk umum persamaan tegangan kritis yaitu PCR sama dengan PY per lambda C dikali dalam kurung KL per R kuadrat. Turunan persamaan 3.13 ke perubahan KL per R adalah D PCR per D kali K dalam kurung KL per R atau sama dengan min K kali N dikali dalam kurung KL per R pangkat N min 1. Selanjutnya yaitu dapat disederhanakan lagi yaitu D PCR per D dikali dalam kurung KL per R sama dengan itu minus 2 pi kuadrat E bagi dalam kurung KL per R kuadrat. Untuk KL kuadrat kurang rumus ini digunakan untuk KL per R lebih besar dari lambda C. Untuk KL per R sama dengan lambda C dapat dicari dengan mensubstitusikan persamaan 3.13 dengan persamaan 3.14. Maka K kali lambda C pangkat N plus Pi kuadrat kali E per lambda C kuadrat min PY sama dengan 0. Turunan persamaan 3.16 ke perubahan KL per R adalah D PCR per D KL per R sama dengan min K kali N dikali dalam kurung lambda C pangkat N min 1. Jadi persamaan 3.15 dapat persamaan 3.17 diperoleh minus Kn kali lambda C pangkat N min 1 sama dengan minus 2 pi kuadrat kali E per lambda C pangkat 3. Atau juga bisa yaitu K kali N dikali lambda C pangkat min 1 min 2 pi kuadrat E per lambda C pangkat 3 sama dengan 0. Berdasarkan hasil tes, nilai N yang sesuai untuk kolom baca adalah 2. Nilai K dan lambda C dapat ditentukan dengan persamaan 3.16 dan persamaan 3.19, yaitu 2 kali K
2 dikali K dikali lambda C pangkat N min 1 minus 2 Pi kuadrat E per lambda C pangkat 3 sama dengan 0. Diperoleh yaitu K sama dengan Pi kuadrat kali E per lambda C pangkat 4. Substitusikan persamaan 3.18 dalam persamaan 3.16 diperoleh lambda C sama dengan akar Pi kuadrat E per dalam kurung PY kuadrat. Substitusikan K dan lambda C ke dalam persamaan 3.13 untuk KL per R sama dengan lambda C diperoleh PCR sama dengan PY min Pi kuadrat E per lambda C pangkat 4. Lalu dikali lambda C pangkat 2 atau PCR sama dengan PY min Pi kuadrat E per lambda C pangkat 2. PCR sama dengan PY min Pi kuadrat E kali KY per 2 Pi kuadrat kali E. PCR sama dengan 0,5 PY. 0,5 PCR sama dengan PY min K kali PCR. Diperoleh K yaitu 0,5. Persamaan tegangan kritis untuk kolom dengan kelangsingan 0 kurang dari KL per R dan kurang dari lambda C. Itu didapatkan PCR sama dengan PY dikali dalam kurung 1 min KL per R kuadrat per 2 lambda C kuadrat. Selanjutnya yaitu beban kritis. Beban kritis kolom adalah peralihan antara kondisi stabil dan kondisi tidak stabil yang terjadi pada gaya aksial khusus. Rasio panjang kolom terhadap jari-jari minimum penampang melintang kolom disebut kelangsingan kolom atau L per R. Beban kritis kolom langsing panjang yaitu PCR sama dengan Pi kuadrat kali EI per L kuadrat, di mana E sama dengan modulus elastisitas, I momen luasan minimum penampang melintang terhadap sumbu yang melalui titik berat, dan L yaitu panjang kolom. Panjang tekuk selanjutnya yaitu panjang tekuk kolom dengan variasi tumpuan, yaitu yang pertama pada kolom sendi-sendi, yaitu rumusnya PCR sama dengan Pi kuadrat kali EI per L pangkat 2. Dan selanjutnya kolom jepit dan bebas, PCR sama dengan Pi kuadrat kali EI per 4 kali L kuadrat. Selanjutnya kolom jepit-jepit, PCR sama dengan 4 Pi kuadrat kali EI per L kuadrat. Selanjutnya yaitu kolom jepit sendi, yaitu dengan rumus PCR sama dengan 2,046 Pi kuadrat kali EI per L pangkat 2. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama itu sebuah kolom dari kayu dengan panjang 3 meter, kondisi tumpuan ujung sendi-sendi, nilai E sama dengan, dan penampang melintang sebagai berikut. Hitunglah angka kelangsingan beban kritis dan tegangan akibat beban kritis. Jawab. Luas penampang yaitu A sama dengan 2 kali 150 kali 50 sama dengan yaitu hasilnya 15.000 mm persegi. Titik berat penampang terhadap sisi paling bawah yaitu Y0 sama dengan 150 kali 50 kali 50 per 2 plus 150 kali 50 kali dalam kurung 150 per 2 plus 50 per 2 kali 150 kali 50 dihasilkan 75 mm. Selanjutnya mencari momen kelembapan. IX sama dengan 1/12 kali 150 kali 50 pangkat 3 per plus 150 plus 150 kali 50 kali dalam kurung 75 min 25 kuadrat plus 1/12 kali 150 kali 50 pangkat 3 plus 150 kali 50 kali dalam kurung 75 plus 50 min 75 kuadrat dihasilkan yaitu 53,125 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Selanjutnya yaitu nilai Y, yaitu minus 1/12 kali 50 kali 150 pangkat 3 plus 1 plus 1/12 kali 150 kali 50 pangkat 3, yaitu dihasilkan 15,625 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Hasil ini merupakan hasil momen kelembapan minimum.
Selanjutnya yaitu R min, jari-jari minimum sama dengan akar inersial minimum per A. Lalu dihasilkan yaitu hasilnya 32,275 mm. Angka rasio atau kelangsingan yaitu lambda sama dengan L per jari-jari minimum, yaitu didapatkan 92,95. Beban kritis PCR sama dengan P2 kali E kali I min per L pangkat 2, yaitu dihasilkan 222,525 kN. Tegangan kritis yaitu sigma CR sama dengan PCR per A, dihasilkan 14,835 Newton per milimeter kuadrat. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 2, yang penyangga berbentuk pipa dengan diameter dalam 90% dari diameter luarnya, atau D sama dengan 0,9. Diameter luar adalah 100 mm, modulus elastisitas 200.000 MPa, dan tinggi yang tinggal yaitu 3 meter. Berapakah nilai kelangsingan dan beban tekan kritis serta tegangan krisis yang terjadi? Hitung beban tekan yang diizinkan jika tegangan yang diizinkan terjadi 60% dari tegangan krisis dengan data ujung-ujung sebagai berikut. A yaitu jepit bebas, B sendi-sendi, C jepit sendi. Jawab diketahui. D sama dengan 100 mm, diameter dalam yaitu 0,9 atau 90 mm, nilai E 200.000 MPa, L sama dengan 3 meter atau 3.000 mm. Terus ini adalah nilai K dari masing-masing pertumbuhan. A yaitu jepit-jepit bernilai 2, B sendi-sendi K bernilai 1, C jepit sendi K bernilai 0,5. A sama dengan Pi per 4 kali D kuadrat min Pi per 4 D kuadrat sama dengan Pi per 4 kali 100 pangkat 2 min Pi per 4 kali dalam kurung 90 pangkat 2 sama dengan 1492,256. Mencari I yaitu Pi per 64 kali D pangkat 4 min Pi per 64 kali D pangkat 4 sama dengan min Pi 64 kali 100 pangkat 4 minus Pi per 64 kali 10 kali 90 pangkat 4 sama dengan 168.188,115,17 mm pangkat 4. Jari-jari sama dengan akar I per A, yaitu diperoleh 33,631. Terus yaitu mencari kelangsingan lambda sama dengan K kali L per R, sama dengan yaitu hasilnya 178,407. Selanjutnya yaitu PCR sama dengan Pi pangkat 2 kali EI per KL kuadrat. Dihasilkan yaitu nilainya 92.561,272 Newton, atau dapat disederhanakan yaitu 92,56 kN. Selanjutnya yaitu mencari beban P yang diizinkan padat yang jika tegangan yang diizinkan 60%. Tegangan kritis sigma CR sama dengan P kuadrat kali E per lambda kuadrat sama dengan 62,16 MPa. P izin sama dengan A kali dalam kurung 0,6 kali sigma CR sama dengan 55,5 kN. Jadi P sama dengan 178,407 dan nilai PCR sama dengan 92,56 kN. Nilai sigma krisis CR sama dengan 62,0 MPa dan P izin sama dengan 55,5 kN. Selanjutnya yaitu B. Lambda sama dengan KL per R sama dengan 3 sama dengan yaitu hasilnya 89,203. PCR sama dengan Pi pangkat 2 kali EI kali I per KL pangkat 2. Dihasilkan yaitu 370,24 kN. Selanjutnya itu mencari beban P yang diizinkan padat yang jika tegangan yang diizinkan 60%. Tegangan kritis. Sigma CR sama dengan Pi pangkat kuadrat kali EI per lambda pangkat 2 sama dengan 248,068 MPa. P izin A yaitu 0,6
kali sigma CR sama dengan 222,1 kN. Selanjutnya yang ketiga yaitu lambda C sama dengan KL per R diketahui ditemukan nilainya 44,6017. Selanjutnya yaitu nilai PCR sama dengan pi kuadrat kali E kali I per KL kuadrat diketahui nilainya yaitu 2250 kN. Mencari beban P yang diizinkan pada tiang jika tegangan yang diizinkan 60%. Tegangan kritis yaitu sigma CR sama dengan pi kuadrat kali E per lambda pangkat 2. Ditemukan hasilnya yaitu 1989,31 MPa. P izin yaitu A kali dalam kurung 0,6 kali PCR sama dengan 1781,13 kN. Jadi untuk kelangsingan sama dengan 40 ditemukan 44,607 yaitu beban kritis 2250 kN dan tegangan krisis ditemukan 1989,31 MPa dan P izin yaitu ditemukan hasilnya 1781,13 K. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.